Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengisian pengelolaan kinerja untuk periode 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025. Jadi perencanaannya itu harus di bulan Januari 2025. Nah, kita masuk dulu dengan menggunakan website guru.kemdikbud.go.id, kemudian kita masuk. Nah, loginnya bisa menggunakan ID belajar. Nah, bentuk tampilannya seperti ini, sama seperti di PMM, hanya dia berubah menjadi ruang GTK. Nanti kita scroll ke bawah, di sini ada pengelolaan kinerja, kita klik pengelolaan kinerja. Nah, ini adalah beberapa info penting bahwa tahun 2025 pengelolaan kinerja akan lebih sederhana dan lebih bermakna, di mana ada 3 poin, yakni pengembangan kompetensi, itu tidak lagi berbasis poin, kini berbasis refleksi, kemudian bukti dukung, dokumen, akuntabilitas, itu tidak lagi perlu diunggah di sistem. Jadi beda seperti tahun kemarin dan periodenya, dalam penilaian ini hanya setahun sekali. Jadi tidak lagi per semester. Kita melihat ini guru, kemudian login sebagai pegawai. Di sini kita bisa lihat sudah terbit predikat kinerja tahun 2024. Jadi seperti ini. Nah, bagaimana caranya untuk isi kembali rencana kinerja pada tahun 2025 ini? Jadi kita klik bagian sudut kanan atas. Di sini ada ganti periode. Kita klik ganti periode. Nah, di sini sudah muncul Januari sampai Desember 2025. Nah, bagaimana kalau seandainya belum terbuka untuk Januari Desember 2025? Nah, silakan login menggunakan akun kepala sekolah. Itu berarti kepala sekolah belum melakukan aktivasi untuk pengelolaan kinerja di tahun 2025, sehingga akses untuk guru-guru itu belum bisa terbuka. Baik, selanjutnya kita klik Januari Desember 2025. Nah, di sini sudah ada mulai perencanaan kinerja. Jadi di bulan Januari ini adalah perencanaan dan persetujuan rencana. Nanti di Februari sampai Desember ada 4 poin. Ada persiapan praktik kinerja, pelaksanaan praktik kinerja, dalam hal ini observasi, kemudian pelaksanaan praktik kinerja, yakni tindak lanjut dan penilaian dan penetapan predikat kinerja. Di sini kita klik mulai. Nah, di sini kalau seandainya ada keterangan yang salah tentang biodata, silakan diedit dulu. Kalau sudah benar, silakan diklik data sudah sesuai. Kita klik data sudah benar. Nah, di sini adalah beberapa periode perencanaan, yakni tugas pokok, ada terdapat 5 poin. Nah, di sini kalau seandainya mendapatkan tugas tambahan, misalkan sebagai wali kelas, sebagai kepala sekolah, di SMP SMK, nah kita bisa sesuai dengan ini. Nah, kebetulan kami sebagai wakil kepala satuan pendidikan, jadi kami klik yang di atas, kemudian setelah itu ke praktek kinerja. Nah, di praktek kinerja ini ada rekomendasi juga berdasarkan rapor pendidikan di satuan pendidikan. Kita bisa klik juga ini, di mana masih kategori cukup adalah manajemen kelas, di mana dukungan psikologis dan metode pembelajaran di tahun 2024 kemarin itu sudah baik. Jadi ini kita bisa jadikan sebagai salah satu acuan apa yang harus kita rencanakan di tahun 2025 ini. Nah, di sini saya akan mencoba menerapkan disiplin positif, yakni manajemen kelas, karena beberapa dimensi-dimensi ini sudah hijau. Jadi yang masih butuh peningkatan itu adalah keteraturan suasana kelas dan penerapan disiplin positif. Di sini saya mengambil penerapan disiplin positif, kemudian kita klik ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini ada indikator kompetensi, bisa kita klik. Nah, jadi silakan memilih yang mana yang kira-kira untuk peningkatan disiplin positif tadi itu, yang mana kira-kira yang menurut kita yang mampu untuk kita lakukan. Di sini ada beberapa pilihan, ada guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator karakteristik dan cara belajar murid. Nah, jadi saya akan memilih yang poin kedua. Kemudian kita ke perilaku kinerja. Nah, di sini kita akan mengklik silakan pilih satu. Jadi prioritas di setiap aspek itu apa yang kira-kira yang akan kita tingkatkan atau yang akan kita laksanakan. Untuk penilaian kinerja, di sini saya akan
Mengklik poin yang kedua, bersifat ramah kepada peserta didik, orang tua, tanpa membeda-bedakan. Kemudian bagaimana caranya? Di sini sudah ada beberapa pilihan caranya. Kita hanya memilih satu, apakah melalui pelayanan atau ucapan salam. Jadi disesuaikan dengan kemampuan yang akan kita lakukan nanti, yang bisa kita lakukan nanti. Kemudian dari segi akuntabel, di sini silakan Bapak Ibu mengisi sesuai dengan apa yang ingin dilakukan. Yang kompetensi, dan model yang sehari-hari, kemudian saya memilih berdiskusi dengan rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat atau dunia kerja untuk mencari solusi. Sini saya memilih poin yang pertama, cara menerapkannya nanti menjaga hubungan baik dengan rekan kerja. Kemudian dari segi loyalitas adalah memegang teguh peraturan perundangan yang berlaku. Oke. Nah, di sini ada kurang lebih 7 poin atau 7 aspek yang harus kita pilih. Jadi dipilihnya harus sesuai dengan apa yang harus kita kembangkan. Kemudian lanjut klik ke rangkuman. Nah, di sini ada sudah beberapa rangkuman yang tadi yang sudah saya lakukan ya di praktek kinerja ingin meningkatkan praktek manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Kemudian pengalaman kompetensinya adalah saya akan melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator karakteristik dan cara belajar peserta didik. Nah, di sini adalah aspek-aspek yang sudah dinilai. Lanjutkan, ajukan. Nah, di sini akan dikirim ke kepala sekolah. Jadi kalau sudah tidak ada yang dirubah atau diedit lagi, silahkan klik ajukan. Nah, di sini perencanaan kinerja kita sudah untuk bulan Januari kita sudah isi. Kita bisa kembali ke beranda. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini ada keterangannya menunggu persetujuan atasan. Jadi kita tinggal menunggu ketika sudah disetujui oleh atasan, maka bagian dari perencanaan dan persetujuan rencana itu sudah diisi pada tahun 2005. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.